action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi tentang VPS Virtual Private Server. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ayu Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Asifah. Perkenalkan, nama saya Udia Putri. Saya Subadi Rahmat. Selamat menyaksikan. Virtualisasi server merupakan sebuah metode berbasis software untuk mempartisi atau membagi sumber daya sebuah server fisik menjadi beberapa server virtual. Apa itu VPS hosting? Hosting merupakan sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan kelola melalui internet. Jenis hosting, sand hosting, cloud hosting, WordPress hosting, VPS. Fungsi VPS, Virtual Private Server, menyimpan file hosting, sarana hosting, beberapa website, menampung trafik website, memberikan layanan berbasis cloud untuk customer, server percobaan, berbagai game server, sebagai VPN, remote desktop, private backup, mengetes aplikasi baru, educational output, development atau test environment. Konsep dasar VPS memiliki konsep dasar yang hampir sama dengan share hosting, sebab mereka masih sama-sama berbagi satu server fisik dengan pengguna lain. Konsep dasar VPS memiliki konsep dasar yang hampir sama dengan share hosting, sebab mereka masih sama-sama berbagi satu server fisik dengan pengguna lain. Berbeda, share hosting tidak menggunakan teknologi virtualisasi, jadi resource-nya tidak bersifat pribadi. Semua pengguna saling berbagi resource dan akan terkena dampak dari pengguna lain. Di sisi lain, VPS juga menyerupai konsep dedicated server, di mana Anda memiliki sistem operasi dan alokasi resource tersendiri, akses sehingga ke root server, bahkan hingga memiliki wewenang untuk restart VPS selain resource. Pengguna VPS juga mendapatkan IP address, port number, table filtering, juga routing rules tersendiri. Kelebihan VPS sendiri diantaranya 1. Resource dan performa lebih baik. Dengan VPS, resource berupa RAM, CPU, bandwidth akan Anda gunakan sepenuhnya sendiri. Tidak perlu tercampur dan berbagi resource dengan pengguna lain, sehingga performa situs akan menjadi lebih baik. 2. Keamanan dan privacy lebih terjamin. VPS memungkinkan Anda untuk menyimpan berbagai file dalam database tersendiri. Pengguna VPS lain tidak akan bisa mengakses database Anda walaupun berada dalam satu server fisik. Selain itu, VPS memiliki sistem backup yang mumpuni, sehingga apabila terjadi kesalahan dan gangguan, file-file Anda terjamin keamanannya dan dapat dipulihkan dengan segera. 3. Kontrol penuh. Walaupun berada dalam satu server fisik yang sama dengan pengguna VPS lain, Anda tetap memiliki akses ke SSH, Secure Shell Connection, dan root server Anda. Selain itu, VPS sudah terhubung dengan internet selama 24 jam dengan kecepatan tinggi agar setiap user bisa dengan mudah mengaksesnya. VPS juga mempunyai satu kekurangan, yaitu pengguna harus memiliki kemampuan teknis, kebebasan kontrol, dan pengubahan pengaturan di berbagai aspek yang ditawarkan. VPS menuntut penggunanya untuk memahami pengetahuan teknis pengoperasian server dengan baik. Jenis dan aplikasi yang ada pada VMS. Jenis lisensi virtualisasi yang pertama ada OpenSearch, di mana untuk aplikasinya ada KVM, VirtualBox, and Send. Dan jenis lisensi virtual yang kedua ada Closed Search,
Bis ini biasanya berbayar atau harus ada lisensi resmi dari perusahaan. Di antaranya adalah Hyper-V, VMware, Axis, Huawei Fusion Spare. Ada beberapa aplikasi yang dapat kita pakai, di antaranya ada yang namanya VirtualBox dari perusahaan Oracle. Kemudian ada VMware Axis, ada juga Microsoft Hyper-V atau Hyper-Vision, ada Citrix Sense Server, ada Promox dan juga KVM. Kapan Anda membutuhkan VPS? Website Anda telah memiliki trafik yang cukup tinggi dan sudah melampaui batas yang bisa ditampung share hosting. Anda harus memasang aplikasi custom yang tidak didukung oleh share hosting. Anda membutuhkan root akses ke server website milik pribadi atau klien. Perusahaan Anda sering meluncurkan software atau aplikasi sehingga harus melakukan uji coba. Website Anda termasuk jenis e-commerce yang menyimpan data transaksi atau identitas pelanggan. Website Anda memiliki trafik yang fluktuatif, kadang mengalami lonjakan, kadang menurun drastis. Penyewaan VPS terdiri dua macam. 1. VPS Manage, server kosong atau hanya diberi IP, root, dan password. 2. VPS Unmanaged, sudah terinstall OS Linux atau Windows atau yang lainnya sesuai dengan hosting. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러